Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangosari TV, kembali lagi dengan saya Mila Hajirotima di Kabar Bangosari. Bu Mega Soekarno Putri juga itu sudah saya lalui. Nah, hari ini ada terakhir untuk menjalankan proses final dari ketetapan itu, yaitu menyampaikan keputusan Rapimnas itu kepada Bapak Presiden. Ini etika politik bahwa P3 ini sebagai partai koalisi dengan pemerintah. Ya, di mana ya tentu kami harus menyampaikan arah ya politik Partai Persatuan Bangunan itu kepada bagian dari leader ya atau pimpinan koalisi itu tentu yaitu Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan secara lengkap termasuk proses-proses yang kita lalui, bahkan ini juga lengkap ya para pengambil keputusan. Ini ada dari Majelis Pertimbangan, Majelis Syariah, kemudian Majelis Pakar, dan juga ada Majelis Kehormatan, ada Majelis Pakar dan PH. Ini semuanya terwakili dalam pengambilan keputusan ini bersama. Jadi demikianlah kira-kira etika politik yang kita kelola dalam Partai Persatuan Bangunan, bahwa seluruh proses-proses itu kita lalui secara konstitusional dan memenuhi kriteria dalam etika-etika dalam berpolitik. Jadi kalau ada orang bilang tidak beretika, ya terus yang mana? Ya insya Allah itu semuanya sudah kami lalui secara transparan ya, terbuka. Selanjutnya juga tadi kami menyampaikan apresiasi ya yang selama ini, atau mungkin Pak Sekjen barangkali dapat melengkapi itu ya. Silakan sama Pak Sekjen. Terima kasih rekan-rekan media. Yang pertama, bahwa silaturahmi pada sore hari ini ya alhamdulillah menjadi bagian ya P3 menjaga relasi hubungan baik dengan pemerintah, dalam hal ini dengan Presiden Joko Widodo. Satu hubungan yang saling menghormati, dan ini sudah dimulai ya sejak lama, termasuk juga oleh Mbah Maimun ya, bagaimana menjaga relasi hubungan Partai Persatuan Bangunan dengan pemerintah. Yang kedua adalah pada sore hari ini juga kami menyampaikan apresiasi dan juga masukan terkait dengan beberapa capaian pemerintah, misalnya terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur yang sama-sama bisa kita rasakan dalam momen Lebaran kemarin. Alhamdulillah berjalan lancar, dan juga beberapa program keumatan, misalnya terkait dengan pembangunan ekosistem halal Indonesia yang diapresiasi oleh para kiai, para ulama. Ini kami berharap ini juga akan bisa dimaksimalkan ya menjadi satu capaian dari Presiden Jokowi. Selanjutnya adalah kami memahami betul bahwa posisi penting partai politik ya di dalam memanfaatkan bonus demografi di dalam menuju Indonesia maju, di dalam menuju capaian Indonesia sebagai negara maju. Waktu 13 tahun ke depan ini tentu akan kita semua manfaatkan betul, termasuk 5 tahun ke depan. Ya, oleh karena itu kami partai politik, Partai Persatuan Bangunan juga akan sangat memperhatikan hal itu, seperti apa yang telah disampaikan Presiden bersama dengan para ketua umum partai politik beberapa hari yang lalu. Yang terakhir tentu silaturahmi kali ini menjadi momen untuk menyampaikan komitmen penuh Partai Persatuan Bangunan untuk memaksimalkan peran serta kader P3 bisa lebih banyak lagi, bisa lebih maksimal lagi di dalam peran-peran baik itu di eksekutif, di legislatif, sehingga tentu harapan kami ya kerja keras P3 di dalam pemilu 2024 akan membuahkan hasil yang lebih maksimal lagi. Saya kira itu, terima kasih. Pak Mar, ketika tadi Pak Mar menyampaikan bahwa P3 ini akhirnya mengusung Pak Ganjar, respon Presiden gimana Pak? Apakah ada pesan-pesan khusus atau responnya tadi apa saja? Ya, tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa terima kasih P3 sudah melalui proses yang konstitusional ya, sehingga tidak menimbulkan friksi ya di dalam pengambilan keputusan itu, dan itu sudah berjalan baik. Itu mengapresiasi, dan
itu menjadi sebuah energi besar tentu bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan, di mana partai-partai politik ini ya semua dalam mengambil keputusan ini dalam suasana situasi yang kondusif ya, karena pemilu ini juga harus kita jaga betul ya, jangan sampai nanti pemilu yang kita harapkan menjadi pesta rakyat itu justru nanti terdapat suatu apakah pembelahan, apakah kemudian saling berhadapan-hadapan. Nah ini kan harus kita jaga untuk menuju kondusivitas itu, sehingga hasil dari pemilihan umum itu nanti dapat dinikmati oleh rakyat untuk perkembangan bangsa dan negara yang akan datang. Nah memang iya tadi Bapak Presiden juga sempat menyampaikan agar terus berjuang P3 yang sudah berusia 50 tahun itu ya. Tentu saatnya lah momentum tahun 2024 ini di usia yang 50 tahun ya nanti harus naik pada anak tangga sehingga mendapatkan lompatan-lompatan ke depan ya, kira-kira itu. Monggo Mas Romi kalau mau menambahkan. Pak, kelanjutannya soal pencapresan Pak Ganjar ke depannya P3 akan melakukan strategi apa gitu? Jadi setelah yang proses keempat dari keputusan Rapimnas ini kita akan menindaklanjuti ya dari teknis kerjasama ya politik dengan Partai Indonesia Perjuangan, para PDI Perjuangan, yaitu tentu nanti akan membentuk tim ya, tetapi sebelum sampai ke sana pun kami langsung akan start ya untuk mensosialisasikan kepada seluruh elemen partai ya untuk menindaklanjuti semua, dan ini menjadi sebuah instruksi wajib dilaksanakan. Tetapi juga tadi tidak sampai di situ ya, P3 nanti sampai tanggal 14 yang akan datang ini juga telah berkonsentrasi ya untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pileg, yaitu di mana pendaftarannya sudah mulai, dan insya Allah nanti kalau tidak diperpanjang ya itu hanya sampai dengan tanggal 14 yang akan datang. Lah tentu P3 konsentrasi itu. Tetapi bukan berarti terus dari hasil keputusan-keputusan Rapimnas itu tidak kita implementasikan di bawah, itu kita implementasikan di bawah ya. Tetapi yang paling utama saat ini adalah mempersiapkan untuk pemilu legislatif, yaitu mempersiapkan dokumen, para caleg dan lain sebagainya di seluruh lapisan, baik kabupaten kota, provinsi dan di tingkat pusat. Pak, tadi kan diharapkan P3 ini dapat naik anak tangga gitu ya, di usianya sudah 50 tahun. Apakah ini mengisyaratkan bahwa P3 ingin cawapresnya ini dari P3 dan itu sempat dibahas tidak dengan Presiden? Tidak menjadi pembahasan, tetapi kemudian keinginan P3 itu kita sampaikan tentu iya ya, karena di mana kita sebagai partai koalisi, kemudian ya P3 itu juga mengambil keputusan cepat dan melihat historis kerjasama P3 dengan PDIP itu juga cukup perjalanan panjang, bahkan bukan hanya kerjasama politik selama proses pemilu, tetapi dari lahirnya aja kan PDI dengan P3 itu hanya selisih 5 hari ya, bahwa itu kemudian menjadi bagian dari nanti ke depan yang akan kita diskusikan secara politik, ya itu sudah barang tentu. Nama-namanya tadi disebutkan ya? Nama-namanya disebutkan juga tidak? Oh belum sampai ke nama-nama. Tapi kalau teman-teman media lihat dipandang ada wajah-wajah di sini yang layak ya silakan aja nanti. Yang menonjol siapa? Anda ya? Dari P3 sendiri Pak, kiranya nanti yang mau diusung. Oh, di P3 menonjol semua kok. Menonjol semua. Tapi nanti ada mekanisme lagi ya di dalam mengambil keputusan ke arah untuk penetapan Wapres calon wakil presiden untuk mewakili Pak Ganjar, tentu itu nanti akan ada mekanisme lagi. Tetapi yang paling utama tentu nanti akan didiskusikan dengan partai yang menjalin kerjasama politik dengan PDI, P3. Ya mudah-mudahan nanti kan ada lagi ya, ada lagi yang nanti menjadi bagian dari kerjasama politik dengan PDIP dan P3. Pak, kalau P3 sama sekali nggak dapat cawapres, apakah akan tetap di Pak Ganjar atau? P3 ini tulus ya, karena P3 ini landasan berpolitiknya adalah untuk amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk kepentingan umat, agama, bangsa dan negara. Ya, jadi P3 tidak pernah mentarget kapling, kemudian tujuan politik ya. Tentu setiap partai politik memiliki tujuan ya untuk bisa mencapai sebuah kemenangan. Itu sudah keniscayaan semua partai politik ya. Nah kemudian kita nanti ya tentu ada mengusulkan calon, ya sudah pasti, itu sudah pasti. Pak, kemarin Golkar dan PKB ingin memotori dengan koalisi besar gitu Pak, dari P3 tanggapannya seperti apa Pak? Iya, memang kan dari awal KIB itu semua ya kita memiliki tugas ya, bagaimana untuk
membangun kerjasama politik ini bukan hanya pada tataran KIB saja, tetapi juga membangun kerjasama politik dengan partai-partai yang lain. Terlepas dari setiap partai politik tentu tidak akan mencampuri ya internal mekanisme konstitusinya partai masing-masing. Karena antara konstitusi partai satu dengan yang lain tentu memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Kemudian semua kita terus membangun kerjasama atau koalisi, kemudian untuk melahirkan sebuah ide, gagasan besar ya, bagaimana untuk bangsa dan negara ini, termasuk tadi Bapak Presiden juga sedikit menitipkan pesan kepada P3 agar nanti ke depan ya kesempatan ya sampai dengan tahun 2038 ya, ini jangan sampai disia-siakan karena sesuai dengan ya pertumbuhan penduduk kita, kemudian usia produktif dan lain sebagainya. Ini kita memiliki kesempatan itu hanya sampai dengan kira-kira tahun 2038. Nah, ini jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, semua partai politik atau semua tokoh-tokoh bangsa itu harus menjaga untuk mengantarkan estafet ya kepemimpinan maupun estafet pembangunan ya itu ya ke generasi yang selanjutnya dengan menyiapkan ya semua infrastruktur yang dibutuhkan nanti untuk generasi yang akan melanjutkan bangsa ini ke depan. Ini adalah kewajiban kami. Jadi bukanlah kami kemudian mengkapling karena semata-mata untuk politik praktis. Insya Allah P3 akan menerapkan politik yang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah kabar Bangun sore kali ini. Kita akan kembali di kabar Bangun sore berikutnya. Saya Mila Hajar Hotimah beserta seluruh kru kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.